Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak terasa sudah hampir setengah perjalanan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Gimana rasanya? Apapun rasanya, yakinkan dalam diri kita bahwa pengorbanan kita, rasa haus kita, rasa lapar kita, dan menahan hawa nafsunya kita, ada hadiah terindah yang lebih indah daripada dunia dan seisinya yang akan Allah berikan kepada kita. Apa hadiah itu? Hadiah itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, yakni agar kita menjadi orang yang bertakwa. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita semua sudah pernah mendengar istilah nuzulul Quran, dan sebagian besar kita pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, dalam video ini saya akan sedikit membahas tentang sejarah singkat turunnya Al-Quran. Menurut kitab tafsir Al-Wasit karya Dr. Muhammad Sayyid Tantowi juz 30 halaman 462, Al-Quran itu turun melalui 3 peristiwa atau 3 fase. Yang pertama, Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke yang namanya Lauhul Mahfuz. Nah, ini adalah fase yang pertama. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke Lauhul Mahfuz. Dalam fase ini tidak ada yang tahu kapan waktu turun dan bagaimana proses turunnya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu tentang hal ini. Yang kedua, dari Lauhul Mahfuz, Al-Quran turun ke Sama'ud Dunya atau langit dunia yang bernama Baitul Izza. Bagaimana cara turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza? Cara turunnya adalah sekaligus pluk, langsung 30 juz. Kemudian fase yang ketiga adalah Al-Quran turun dari Baitul Izza kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dan bagaimana cara turunnya dari Baitul Izza ke Rasulullah? Turunnya adalah berangsur-angsur melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin kalian sudah tahu surat yang pertama turun itu namanya surat apa? Surat yang pertama turun, nama suratnya adalah surat Al-Alaq, ya. Bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra', baca. Nah, ayat yang pertama turun adalah Iqra', artinya baca. Berdasarkan ayat ini, jadi hendaklah menjadi makna bagi kita semua bahwa di bulan Ramadan ini, yuk mari sama-sama kita giatkan membaca Al-Quran. Yang belum bisa, ya sekarang inilah waktunya yang tepat untuk intensif belajar baca Quran. Mumpung suasana mendukung. Ya enggak? Bulan Ramadan, libur lagi. Sebab kalau enggak sekarang, mau kapan lagi? Jangan malu. Walau sudah dewasa, nggak usah malu. Masa kita melakukan kebaikan kita malu? Malu itu kalau nyontek saat ulangan, malu itu kalau tidak puasa, malu itu kalau mencuri, malu itu kalau puas dalam kebodohan.
Kalau untuk kebaikan, kita jangan malu. Membaca Al-Quran dengan terbata-bata, mendapatkan 2 pahala. Sedangkan membaca Al-Quran dengan lancar, maka malaikat akan turun membersamainya. Apalagi ini adalah bulan Ramadan, setiap bacaan yang kita lantunkan akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, selain membaca, ada lagi yang harus kita kerjakan. Sambil baca Quran, kita pelajari juga maknanya. Kenapa? Karena biar makin bertambah keimanan kita, bertambah ilmu kita, dan bertambah pula wawasan kita. Setelah mempelajari maknanya, selanjutnya kita sekuat tenaga mengamalkannya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Beruntung karena akan mendapatkan surga yang tinggi. Surga yang tinggi itu adalah surga Firdaus yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang ustadz bercerita tentang seorang anak yang berasal dari keluarga yang kaya raya. Ayah anak ini saking sayangnya kepada anaknya bertanya kepada anak ini. Kata ayahnya, "Wahai anakku, hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-17. Sekarang katakan kamu mau minta hadiah apa? Minta mobil, minta rumah, atau apa saja yang kamu minta, pasti ayah akan belikan. Karena ayah dan ibumu sangat menyayangimu." Mendengar ini, sang anak menjawab dengan jawaban yang mengagetkan, bahkan mencengangkan kita semua yang mendengarnya. Kata anak itu, "Wahai ayahku, hanya satu yang saya minta sama ayah, hanya satu yang saya minta sama ibu. Tolong keluarkan saya dari kuburan ini." Mendengar jawaban anaknya, kaget sang ayah. Kemudian ayah bertanya, "Apa maksudmu dengan kuburan? Rumah mewah, fasilitas lengkap, kamu bilang kuburan?" Sang anak menjawab, "Saya pernah mendengar ceramah, wahai sang ayah. Rumah yang tidak pernah dibacakan Quran di dalamnya, tidak lain dan tidak bukan itu adalah sebuah kuburan yang gelap gulita." Menangis meneteskan air mata terharu sang ayah mendengar jawaban anaknya tersebut, seolah seperti baru terbangun dan tersadar dalam mimpi. Jadi jika ada rumah, walaupun mewah, segala ada, tapi jika tidak ada bacaan Quran di dalamnya, maka hakikatnya rumah tersebut adalah bagaikan kuburan yang gelap gulita. Oleh sebab itu, bacakan Al-Quran dalam rumah kita, supaya rahmat Allah turun, malaikat turun, rumah dan isinya menjadi adem, ayem, tentrem. Baiti jannati, rumahku surgaku. Sekarang coba simak, coba kalian pikirkan, kenapa Ramadan mulia? Karena Al-Quran turun di dalamnya. Kenapa Rasulullah paling mulia? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Al-Quran padanya. Kenapa Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena Jibril yang mengantarkan Al-Quran. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia? Karena malam diturunkannya Al-Quran. Semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran maka akan menjadi yang paling mulia. Kalau kita mau mulia, maka mendekatlah dengan Al-Quran. Demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.